Hai adik-adik yang luar biasa, ketemu lagi dengan Kak Didi. Saat ini kakak akan memberikan materi baru tentang daur hidup hewan. Materi ini untuk kelas 4 semester genap, tepatnya ada di tema 6. Yuk kita ikuti video pembelajarannya. Daur hidup hewan kelas 4 semester 2 tema 6. Saat ini akan fokus ke daur hidup hewan, namun daur hidup dialami oleh seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Contohnya daur hidup manusia diawali dari lahir, bayi, setelah bayi menjadi balita, balita kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Saat ini kita akan fokus ke daur hidup hewan. Mari kita lihat. Daur hidup atau fase hidup hewan. Daur hidup hewan adalah proses atau tahapan perkembangan hewan saat menetas atau lahir sampai ke dewasa dan tua. Dalam daur hidup hewan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis dan hewan yang mengalami metamorfosis. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu hewan yang tidak bermetamorfosis. Apa itu hewan yang tidak bermetamorfosis? Hewan yang tidak bermetamorfosis adalah hewan yang pada saat tahap pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Jadi dari lahir atau dari menetas sampai ke tua, dewasa, itu bentuk tubuhnya sama, tidak ada yang berubah secara signifikan. Nah, kelompok hewan yang termasuk ke dalam hewan tidak bermetamorfosis ini adalah yang pertama mamalia atau hewan menyusui, yang kedua adalah unggas, yang ketiga adalah reptil, dan yang keempat adalah ikan. Kita akan lihat dari ini fase hidup atau daur hidup dari alves atau unggasan ya. Contohnya ayam, dari mulai menetas hingga menjadi anak ayam, ayam dewasa, itu bentuk tubuhnya sama. Nah, kemudian berikutnya adalah ini hewan mamalia, contohnya anjing, itu dari sejak lahir hingga ke dewasa tidak ada perubahan bentuk tubuh, hanya ukurannya saja yang berubah. Berikutnya adalah ini kelompok reptil pada kura-kura, semenjak menetas hingga ke dewasa juga sama ya bentuknya, hanya ukurannya yang berubah. Dan yang keempat ini adalah daur hidup dari ikan. Nah, itu contoh-contoh hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis atau tidak bermetamorfosis. Yang kedua adalah hewan yang bermetamorfosis. Nah, ini juga nanti akan dibagi menjadi 2 bagian, tapi kita cari tahu dulu hewan yang bermetamorfosis itu apa. Ya, hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika hewan mengalami perubahan bentuk tubuh pada proses pertumbuhannya. Artinya terjadi perubahan bentuk tubuh dari lahir, dari menetas hingga menjadi dewasa dan tua. Jauh sekali perbedaan bentuk tubuhnya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan pada proses pertumbuhan dari awal lahir sampai dewasa. Nah, hewan bermetamorfosis ini dibagi menjadi 2 juga. Ada yang bermetamorfosis sempurna
dan ada hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Yuk kita lihat yang bagian A, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama contoh hewannya adalah kupu-kupu. Tadi metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada saat daur hidupnya. Kita lihat bagaimana kupu-kupu berubah bentuk tubuhnya. Nah, di sini kupu-kupu diawali dari telur, ya. Setelah telur menetas, dia akan menjadi ulat atau larva. Pada proses ulat ini, dia akan terus makan dan makan untuk mempersiapkan berubah menjadi pupa atau kepompong, ya. Nah, kalau diibaratkan pada manusia, mungkin pada saat pupa ini si ulatnya ini melakukan kontemplasi atau berdiam diri atau bertapa memohon kepada Tuhan supaya bisa berubah wujud, ya. Kita juga manusia harus bisa berkontemplasi, ya, biar bisa merubah diri. Nah, setelah mengalami proses pupa dan berhasil, ulat akan berubah menjadi hewan baru yang benar-benar bentuknya jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu ulat, ya, akan memiliki sayap dan bisa terbang. Itu contoh metamorfosis kupu-kupu mengalami metamorfosis yang sempurna. Berikutnya adalah nyamuk. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna seperti halnya kupu-kupu. Nyamuk akan bertelur di genangan air, ya. Oleh karena itu kalau di rumah ada genangan air, itu sebaiknya dibersihkan, jangan sampai ada genangan air atau bisa ditutup karena bisa menjadi sarang nyamuk. Di sini nyamuk akan bertelur di genangan air tersebut. Setelah bertelur, telur tersebut akan menjadi larva atau yang sering kita disebut dengan jentik-jentik atau tempayak. Nah, setelah menjadi jentik, itu akan menjadi pupa, ya, sama seperti kupu-kupu, ya. Setelah pupa, berubahlah menjadi nyamuk. Berikutnya adalah lalat. Nah, lalat juga mengalami metamorfosis sempurna. Mulai dari lalat menghasilkan telur ini akan menetas dan menjadi larva, ya. Larva ini sering kita sebut dengan belatung yang berwarna putih. Setelah menjadi belatung akan menjadi pupa atau kepompong dan berubah menjadi lalat, ya. Dari tadinya hewan tidak berdaya, sangat kecil sekali, bisa menjadi hewan yang bisa terbang. Yang bagian B-nya adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya. Contohnya kecoa, ya. Nah, ini dia metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Kecoa dewasa akan bertelur. Setelah telur menjadi nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dan nimfa 4 menjadi kecoa dewasa. Kok ini dimasukkan ke dalam tidak sempurna? Karena tidak terjadi perubahan bentuk tubuh yang sangat signifikan, ya. Di sini hanya perubahan bentuk tubuhnya hanya dari warna dan sayap. Ketika menjadi nimfa, warnanya pucat, semakin gelap, tidak memiliki sayap menjadi memiliki sayap. Makanya dikatakan metamorfosisnya tidak sempurna. Berikutnya adalah belalang. Begitu juga belalang, sama seperti kecoa karena masih termasuk ke dalam golongan serangga, ya, di sini, atau insek, ya. Dari telur menjadi nimfa, tidak bersayap, kemudian semakin dewasa itu memiliki sayap. Berikutnya adalah capung. Nah, capung juga tidak sempurna.
dia bertelur, telur itu menjadi nimfa, nimfa menjadi capung. Nah, itu anak-anak untuk materi saat ini masih banyak ya. Pembelajaran berikutnya akan kakak kupas satu-satu lebih mendalam tentang hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Saat ini hanya berupa awalan saja tentang daur hidup hewan. Tapi sebelum menutup ada tugas. Tugasnya cukup mudah. Ya, baik, perhatikan baik-baik tugasnya. Apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Silakan kalian bisa putar lagi videonya, kemudian kerjakan, dan jangan lupa berikan ke guru kalian. Dadah, sampai ketemu di lain kesempatan di materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Goodbye.